Bila pada kali ini kita akan menjelaskan tentang cara membuat sebuah pintu antri ya. Tujuannya adalah yang masuk ataupun yang keluar bisa lihat pintu tanpa menyentuh ya. Itu ada kontrolnya, yang itu nampak itu ada lampu warna hijau. Lampu hijau itu berarti adalah sistemnya on atau aktif. Lalu sebelah kanannya ada lampu merah, itu mendeteksi adanya orang yang masuk ya. Lalu ada buzzer di sana, itu mendeteksi jika yang masuk. Jadi jika masuk di sini ada informasi pintu ini sistemnya kontrol, dapat dibaca ya. Silakan posisikan jari 1 cm, berarti tidak menyentuh ya dari sensor. Nah, jika kita lakukan begitu, maka pintu ini akan terbuka ya, secara otomatis, dan pintu itu terbuka menggunakan tekanan udara ya, besar 6 bar ya. Sekarang kita coba posisikan jari 1 cm ya. Sekarang kita taruh jari kita di sana. Silakan ditaruh jari kita. Nah, alarm berbunyi berarti sistem bekerja, pintu akan terbuka secara otomatis ya. Kita bisa masuk ya. Bisa masuk dan menunggu pintu itu akan tertutup ya. Sengaja dipasang timer, tapi timernya adalah timer alami ya, tanpa diatur menggunakan timer yang sungguhan ya. Dan pintu kembali tertutup ya. Nah, sekarang jika kita di dalam ingin membukanya ya, takut terkunci ya, maka di dalam bisa juga kita lakukan membuka ya. Ya, silakan dibuka di dalam. Di dalam itu kita lengkapi juga dengan sebuah tombol manual ya. Ya. Nah, pintu terbuka dari dalam ya. Ada apa gerangan? Kenapa terbuka di dalam? Di sini ada 2 buah tombol ya. Tombol buka manual di dalam dan tombol emergency. Tombol emergency ini sama dengan mengunci ya. Jadi jika kita tekan tombol emergency, walaupun dari luar ada orang yang masuk, dia tidak akan masuk ya. Sekarang kita coba membuka tombol dari dalam ya. Kita tekan ya, tekan, pintu akan terbuka ya. Dan dia akan menutup kembali ya. Kembali. Nah, jika ditekan tombol emergency, itu sistem tidak bisa terbuka baik dari dalam maupun dari luar. Sekarang kita coba dari dalam, kita tombol manual dari dalam ya. Tekan berapa kali pun dia tidak akan mau ya. Pintu tetap akan tertutup ya. Itu gunanya tombol emergency. Nah, sekarang coba tekan tombol emergency. Nah, lalu tekan tombol di dalam. Nah, pintu akan terbuka secara otomatis. Nah, sekarang kita akan belajar cara membuat pintu otomatis ya, menggunakan energi udara. Sensor yang kita pergunakan kebetulan ini yang punya adalah sensor laser optik ya. Sebenarnya adalah yang terbaik sensor fotodioda atau infrared. Sekarang kita hanya menggunakan sensor laser optik. Nah, di sini di sana ada 24 volt DC, Q1 dan O volt. 24 volt itu kita hubungkan dengan tegangan 24 volt DC, berarti kita hubungkan dengan power supply 24 volt DC, dan 0 voltnya adalah groundnya. Sedangkan Q1 adalah output ya. Output inilah yang nanti akan mengaktifasikan sebuah valve. Kita gunakan valve double snide untuk katup 5/2 karena untuk membuka sistem ini kita gunakan udara bertekanan. Nah, sekarang kita pasang power supply tegangan 24 volt ya. Kemudian kita pasang groundnya. Nah, sekarang outputnya itu ya, kita hubungkan
kita hubungkan untuk aktivasi ya, aktivasi ke katup 5/2 double solenoid ya, ini. Jadi jika sensor tadi aktif, maka ini akan aktif ya. Dia akan menghubungkan udara 1 ke 2 karena sifatnya membuka ya, sehingga udara yang dari sumber kompresor ya akan ya, dihubungkan ke sini ya. Kita gunakan one way flow control untuk mengatur kecepatan tekanan, dan nanti kita baru hubungkan ke silinder ya. Nah, ini silindernya, mana silinder ini sudah kita pasang sedemikian rupa ya, ada lengannya ya, lalu kita kaitkan ke pintu ya. Jadi inilah yang akan bekerja. Nah, kemudian di sini ada sensor di mana dia posisinya udah tertarik ya, ini udah tertarik ke belakang, pintu terbuka. Maka di sini ada sensor proximity magnet ya. Ya. Ini bertugas untuk mengaktifkan katup 5/2, posisi dia maju ya. Berarti ini adalah terminal 14 ya. Ya, 14 untuk majukan silinder ya. Berarti dia akan terhubung ke nomor 4 ini. Nomor 4 kita gunakan one way flow control ya, dan ini kita hubungkan untuk ke posisi silinder untuk maju ya. Berarti ini untuk maju, berarti ini untuk pintu, dan ini adalah untuk mundur atau untuk membuka pintu. Dan ini berasal dari 12 katup 5/2, sedang ini berasal dari 14 katup 5/2 ya. Kemudian tombol di dalam ya, atau buka manual di dalam adalah jika kita telah masuk ke dalam ruangan, maka kita bisa buka secara manual di dalam ya. Ini adalah kita menjumper tegangan dari output 1 pada sensor ini ya. Nah, ini kita hubungkan ini kabel jumperan dari tombol buka manual dalam. Jadi jika kita tekan ini, maka tegangan akan langsung masuk ke dalam output 1. Artinya dia akan terhubung langsung ke terminal 12 tadi ya, selain 12 untuk membuka pintu ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan tombol emergency ya. Ini adalah memutuskan trigger untuk membuka pintu, berarti dia memutuskan ya. Ini adalah kabelnya ya, memutuskan fungsi daripada ini output 1 ya, output sensor ke terminal solenoid 12 ya. Dia bisa memutuskan atau menghubungkan ya. Kenapa dia bisa menghubungkan? Karena di sini sifatnya return switch. Jika kita tekan ya, maka dia akan terhubung output 1 ke katup solenoid. Jika kita lepaskan, dia akan terputus. Nah, kemudian kita menambah di sini 2 buah DV relay ya. Aktivasinya adalah yang di atas itu, aktivasinya adalah langsung dari tegangan 24 volt. Jadi 34 volt kita sambungkan pada terminal 13 ya. Kemudian yang 14-nya kita hubungkan ke ground ya, ke ground. Ya, sudah kita hubungkan groundnya. Begitu juga dengan 24 voltnya. Yang tujuan daripada relay yang di atas ini adalah hanya untuk mengaktifkan sebuah output ya, ini output ya, kabel output ini ya, untuk mengaktifkan sebuah lampu indikator bahwa sistem ini sedang aktif ya. Dapat kita lihat lampunya di luar nanti ya. Kita lihat lampunya. Jadi lampu ini ya, yang warna hijau inilah merupakan aktivasi daripada DV relay. Ini merupakan indikator sistem sedang aktif ya, atau bisa berfungsi. Kemudian lampu warna merah dan buzzer itu merupakan indikator dari sensor ini ya. Nah, ini aktivasinya adalah DV relay yang kedua. Ya, kita lihat gimana cara rangkaian DV relay untuk aktivasi buzzer sama lampu indikator sensor ya. Nah, sekarang kita akan aktifkan DV relay kedua
ya, itu diambil dari output daripada sensor optik ini Q1 ya. Kita hubungkan adalah ke aktivasi daripada relay kedua ya, kita hubungkan. Ya, sudah kita pasang. Dan groundnya semua adalah yang ground ini karena ini aktivasinya 24 volt, ini juga 24 volt, berarti groundnya kita hubungkan ke ground nih, ke ground 0 di sensor, atau nanti dia akan pergi ke power supply ya, pergi ke supply. Ini dia power supply-nya ya, ini power supply-nya, ini hubung ke ground 2 buah di relay tadi ya. Kemudian outputnya ya, kita gunakan untuk mengaktifkan lampu buzzer dan lampu warna merah. Tadi saya jelaskan ya, ini dia kabelnya. Ini jika ini aktif, maka dia akan aktifkan buzzer sama lampu warna merah ya, berarti ada sensor, ada orang yang mendeteksinya gitu. Sedangkan untuk running tag-nya, kita gunakan sebuah kontrol running tag ya, yaitu TVS 6UW. sebenarnya boleh saja TP lain ya. Ini kita hubungkan dari 5 volt, ini ada 35 volt. Ini outputnya ke header ya, kita hubungkan ke sebuah running tag ya, running tag. Dan ini juga kita hubungkan ke 5 volt ya, ini supply-nya yang 5 volt. Ini merupakan yang pertama, ini adalah voltase ini untuk running tag-nya ini ya, yang kuning. Dan yang kuning kedua adalah voltase yang kita hubungkan ke kontrol mikronya. Dan ini kontrol mikro yang tipe ini bisa kita aktifasi dengan menggunakan WiFi ya, dengan program power LED ya. Nah, ini dia lampu warna merah dan buzzer. Sekarang kita coba aktivasi karena tadi sudah kita pasang di relay kedua ya. Ya. Kita coba kita jangan menyentuh ya, karena sekarang tidak boleh menyentuh masalahnya. Ya. Ya. Sekitar 1 cm lebih ya. Buzzer berbunyi, lampu menyala, posisi itu ya, pintu akan terbuka. Ya. Nah. Di sini dilihat struktur cara membuat sambungan ya. Sambungannya adalah keseimbangan gaya, artinya tekanan daripada silinder kecil jika dia lebih dekat dengan sumber titik pusat gaya ini ya. Ini lebih dekat dengan pusat gaya, berarti dia tekannya akan lebih kecil, dan ini dia ayunan ya. Pintunya akan menjadi lebih ringan sehingga efektivitas tekanan akan maksimal. Sekarang jika ada seseorang di dalam yang ingin membuka, berartinya ya, atau kita ingin buka ya, tetapi yang di dalam tidak mengizinkan ya, berarti dia menekan tombol emergency di dalam. Nah, sekarang kita ingin masuk ya, ingin masuk karena ini tidak diizinkan, walaupun kita aktifkan ya, pintu tidak akan terbuka ya, pintu tidak akan terbuka ya. Nah, kita harus bacakan salam dulu. Assalamualaikum, boleh masuk Pak? Waalaikumsalam ya, ya. Berarti sudah diaktifkan tombol di sana dalamnya. Jika kita tekan kembali ya, pintu akan terbuka ya. Nah, itulah salah satu kegunaan daripada tombol emergency tadi ya. Barangkali cukup sekian dulu materi kita ya, tentang membuat sebuah pintu otomatis ya, bebas dari sentuhan dan pegangan ya. Ini merupakan rangkaian wiring sistem pintu buka otomatis tadi yang telah dijelaskan ya. Rangkaiannya sangat sederhana. Nah, yang pertama adalah kita menggunakan katup 5/2 12 renoid ya. 14 merupakan aktivasi 1/4 ya.
menghubungkan dari kompresor keluar ke saluran 4 untuk memajukan silinder, atau sama artinya menutup pintu ya. Jika 12 yang aktivasi, berarti dia hubungan saluran 1 dan 2, dan gunanya adalah untuk membuka pintu. Sistem ini dipercepat menggunakan 2 buah one way flow control, baik untuk maju ataupun untuk mundur. Jadi gerakan selindernya akan menjadi lebih pelan sehingga pintunya tidak dibanting ya. Nah, kita menggunakan power supply 24 volt. Inilah sensor posisi minimal saja yang kita pakai. Ini posisi minimal, titiknya di sini ya. Jadi dia jika kena sensor minimal posisinya, dia akan aktifkan solenoid 14 ya, solenoid 14 ini ya. Nah, jika solenoid 14 aktif, berarti akan terbuang 1 dan 4 sehingga sebenarnya pintunya akan tertutup. Jadi cenderung pada kondisi awal pintu akan selalu tertutup ya. Jadi pintu itu pasti tertutup ya. Nah, jadi makanya dalam ini sensor minimal itu akan selalu men-trigger 14, dimana pintu itu pada posisi awal selalu tertutup. Nah, inilah sensor optik ya. Jika sensor optik aktif atau terdeteksi oleh tangan atau gerakan manusia ya, maka dia akan langsung men-trigger 12, maka pintu akan terbuka ya. Nah, kemudian tadi kita dilengkapi di buah DV relay. Yang pertama, DV relay pertama gunanya mengaktifkan lampu on ya, dimana kontak NO nya itu dihubungkan ke 12 volt DC ya. Dia menggunakan 12 volt DC, dimana aktivasinya tetap DV relay itu berasal dari 24 volt. Nah, kemudian untuk DV relay 2 aktivasinya adalah output atau Q1 ya daripada sensor optik ya. Dan gunanya adalah jika sensor aktif, maka kontak DV relay akan terhubung, maka buzzer sama lampu warna merah akan aktif seketika ya, sebagai indikator bahwa sensor optiknya nyala. Sekarang kita coba aktifkan. Nah, posisi awal pintu tertutup ya. Nah, jika sensor optik mendeteksi benda ya, maka di situ cenderung pintu akan terbuka dan kembali tertutup ya. Ulang lagi ya. Coba perhatikan, jika kena sensor di bawah ini, buzzer akan menyala, juga lampu warna merah akan menyala ya. Buzzer akan menyala, lampu merah juga akan menyala jika sensor aktifnya aktif ya. Nah, dan pintu jika terbuka dia akan tertutup kembali. Nah, di sini kita tidak menggunakan timer karena ya, tapi kita menggunakan sistem di besi atau palang ya. Palang itu kita atur di mana dia pas posisi menuju minimal itu ada satu gerakan yang melambat ya. Kita kasih sebuah penghalang ya. Jadi gerakannya pas pada titik 0 ini akan jadi lambat ya. Jadi kita rancang itu sebagai pengganti timer ya. Jadi artinya memberikan kesempatan pada orang masuk dalam keadaan aman atau tidak dibanting oleh pintu yang akan tertutup ya. Ya, kita sekali lagi, jika ada benda sensor optik aktif, ini buzzer menyala, kemudian lampu warna merah juga menyala ya, pintu terbuka kembali akan tertutup pada posisi semula. Demikian wiring yang kita pakai pada sistem pintu antrian kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you.